warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Majelis Guru yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif, yang mana ini merupakan bagian dari pendidikan calon guru penggerak. Mempelajari ini pada modul 1.4 budaya positif. Jadi saya ingin membagikan sebuah praktik baik tentang apa yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif. Salawat dan salam mari kita sampaikan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTN dan 02 Labuan, yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru UPTN dan 02 Labuan. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi praktik baik hari ini tentang budaya positif. Baiklah, untuk materi yang akan saya bagikan ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yang di mana di sana ada 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi, yang membahas tentang segitiga restitusi. Baiklah, kita sebelum masuk ke materi yang pertama, kita bahas dulu budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan budaya positif. Budaya positif itu yang ada di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kita tahu kan ya Bapak Ibu, sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu hendaknya berpihak kepada murid, dan inilah hasilnya, yaitu membudaya sebuah budaya yang positif yang ada di sekolah, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita menuntut ilmu, juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi kita mentransfer ilmu kepada anak-anak didik kita. Ada sedikit yang akan kita rubah dalam paradigma berpikir kita seperti biasa, yang mana sekolah itu biasanya kalau anak-anak kita sekolah itu takut, malas, masih ada yang takut, masih ada yang malas, masih menganggap sekolah itu adalah beban. Jadi perubahan paradigma yang kita harapkan dari pembelajaran kita kali ini adalah sekolah itu menjadi sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, sekolah yang menyenangkan, dan sekolah yang mempunyai lingkungan yang positif. Sehingga tujuan dari pendidikan kita yaitu murid dapat berpikir, bertindak, mencipta, dan bertanggung jawab, serta bermandiri, serta memiliki sikap yang mandiri. Itulah perubahan paradigma yang harus kita lakukan setelah kita mempelajari tentang budaya positif ini. Marilah kita cobakan Bapak Ibu, ada sebuah perubahan paradigma tentang teori kontrol, di mana kita melibatkan anak-anak kita dalam teori kontrol ini. Kalau hari ini kita cobakan bersama-sama. Coba Ibu, siapa yang mau? 1-2 orang saja. Boleh Bu Mil? Boleh Bu Mil? Bu Mil berpihak sebagai yang A ya. Bu Mil adalah melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Boleh nak? Boleh? Boleh nak? Buka nak? Ayo boleh nak? Yang dulu. Bu Mil bertindak di sini sebagai A. Tugas Bu Mil adalah tugas Ibu adalah mengepalkan tangan. Bayangkan di tangan Bu Mil ini, di tangan Ibu ini adalah sesuatu yang berharga, yang harus dipegang sekuat tenaga karena begitu pentingnya.
Bolehna sebagai yang B, itu akan berusaha merebut membuka ini karena Bolehna penasaran. Bolehna bisa menggunakan menghardik, membujuk boleh, mengintimidasi boleh, memarahi boleh, menggelitik boleh, bahkan sampai menawari uang juga boleh. Tapi jangan ditipu. Jadi boleh Bolehna berusaha membuka, Bu Mil berusaha tetap. Waktunya 30 detik. Apa dia? Dikritik Bu, dengan kata-kata Bu, dengan kata-kata. Jangan dengan itu, dengan kata-kata. Janjikan, kritik boleh tapi tidak memaksa. Coba dilihat Bu Mil. Kenapa gak mau? Berbagi lah kita. Tawari uang juga boleh, tawari uang boleh, tawari uang. Saya kasih uang 10.000. Dari Kalau 10.000? Kalah. Kenapa ambil itu sekali? Dah, waktunya habis. Makasih Bu. Bertahan Bu Mel. Dari kegiatan cobalah buka tadi ternyata Ibu Mil tidak mau membuka tangannya. Kira-kira apa alasannya Bu? Karena barangnya berharga Bu. Karena barangnya berharga. Bolehna sudah berusaha sekuat tenaga, namun Bu Mil tidak mau membukanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa jawabannya? Apakah ini yang tadi ya? Apakah A Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ternyata tidak. Mengapa? Karena alasan Bu Mil ini adalah benda yang berharga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang punya kendali? Bu Mil. Ya, yang punya kendali adalah Bu Mil sebagai yang memegang telapak tangan. Karena kendalinya Bu Mil tidak mau membuka apapun yang dikasih oleh Bolehna, dihardik, ditawari uang, digelitik, ditawari yang menarik, tidak mau membuka karena itu adalah sesuatu yang berharga bagi Bu Mil. Jadi untuk itu kesimpulannya adalah yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Berarti rahasia. Seperti rahasia Bu. Jadi anak pun seperti itu. Yang memegang kontrol dirinya adalah dirinya. Ketika anak-anak kita bisa kita atur, berarti dia sedang membuka dirinya untuk kita bisa mengontrol. Tapi ketika aslinya itu sebenarnya adalah kontrol dirinya dipegang oleh dirinya sendiri. Apapun yang kita katakan, kalau dia tidak mau menerima, dia tidak akan mau menerima. Dia tidak akan berubah. Mungkin telah Ibu alami mungkin dalam pembelajaran. Jadi itulah perubahan paradigma teori kontrol. Ini menurut Dr. William Glasser ada beberapa kesalahpahaman konsep tentang makna kontrol kita selama ini. Yang pertama yang tadi itu, ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kecuali dia sedang membuka kontrol dirinya untuk bisa dikontrol oleh gurunya. Ketika dia tidak membuka kontrol dirinya, kita tidak akan bisa mengontrolnya. Apapun yang kita lakukan, seperti yang percobaan cobalah buka yang kita lakukan tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya memberi penghargaan, memberi pujian, itu tidak selalu efektif dan positif. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Namun negatifnya, ketika kita tidak memberikan penguatan positif, dia akan berhenti melakukan hal tersebut atau bisa mencari perhatian untuk mendapatkan pujian-pujian yang lainnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kita selama ini berpikir kalau dikritik mungkin dia akan berubah. Namun kembali lagi ke teori kontrol, kalau dia tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Kalau dia tidak membuka dirinya untuk berubah, dia juga tidak akan berubah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal, sehingga dia bisa menyalahkan dirinya sendiri atau dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita sebagai orang dewasa memiliki ilusi bahwa kita orang dewasa, kita berhak untuk memaksa seorang murid ataupun anak kita sendiri.
itu adalah ilusi. Terbuka kita tidak bisa mengontrol. Jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk mengontrol atau memaksa. Yang ini tentang perubahan paradigma juga, bagaimana biasanya kita menggunakan stimulus respon itu secara otomatis ya Bu. Menurut Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Biasanya kita berpikir di realitas itu kebutuhan kita sama. Kalau pandangan kita, semua kebutuhan kita sama. Namun di teori kontrol itu semua kebutuhan kita itu berbeda. Tiap kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun pada kenyataannya kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu objek saja kita bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Seharusnya apa? Semua perilaku itu kita berusaha harus memandangi pandangan orang lain, karena apa tadi? Pandangan setiap orang itu berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun nyatanya semua perilaku itu baikkah atau buruk itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi baik buruknya kita, hanya kita yang bisa mengontrolnya ya Bu. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Itu pikiran-pikiran yang lama ya Bu. Saya bisa mengontrol dia. Namun saya tidak bisa, harusnya iya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan orang tersebut hanya bisa mengontrol dirinya tersebut. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun nyatanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasilah yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi biasanya kita berpikiran menang kalah, harusnya sekarang kita berpikirannya menang-menang, mana tidak ada yang rugi. Mungkin itu dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita masuk ke disiplin positif. Yang kita tahu Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, disiplin pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Contohnya, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dari mana? Disiplin dari anak kita tersebut, disiplin dari dirinya. Makanya kalau kita yang menciptakan peraturan, pasti nanti akan dilanggar oleh anak. Tapi kalau sampai nanti itu keyakinan kelas, jadi anak harus punya disiplin diri masing-masing. Internal. Iya, internal ya Bu. Masuk nanti ke motivasi eksternal dan internal. Kalau ngomong masalah disiplin ini ya, menurut Diana Gozan, kata disiplin itu kalau menurut Diana Gozan berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Sedangkan kalau kita dari pengalaman kita, mungkin disiplin itu adalah kepatuhan, patuh, taat, patuh pada aturan, taat pada aturan. Itu biasanya kan Bu. Jadi ternyata disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara tadi adalah mirip dengan kontrol diri. Kalau menurut Diana Gozan tadi adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut,
seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran. Berarti disiplin itu ada alasannya. Contohnya ada sesuatu aturan harus ada alasannya kenapa dan mengapa harus ditaati. Selanjutnya, Diana Gozan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dan murid. Berarti tidak jauh dari kontrol diri. Selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Menyinggung soal nilai-nilai kebajikan tersebut, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang mana di setiap organisasi pasti ada, dan kita tidak asing pun dengan nilai-nilai kebajikan ini. Bahkan kalau di pendidikan itu nilai kebajikan yang ada pada kita adalah profil pelajar Pancasila. Yang ada yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, ya berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan mandiri. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada pendidikan kita. Juga banyak organisasi lain yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu. Ini sampai tadi Bu, motivasi tadi Bu, teori motivasi perilaku. Yang kita tahu ada dua motivasi. Yang pertama motivasi internal dari dalam diri, yang kedua adalah motivasi eksternal. Ini ada tiga teori motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia berbuat seperti itu? Yang pertama, motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah masuk ke motivasi eksternal atau internal Bu? Eksternal Bu. Eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah berasal pengaruhnya dari luar. Jadi anak atau kita pun menghindari termotivasi melakukan sesuatu karena menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Contohnya kita datang misalnya datang misalnya lambat, kita harusnya datangnya jam 7, kita datang lebih pagi untuk menghindari hukuman. Misalnya anak contohnya datang harus jam 7, dia usahakan datang jam 7 untuk menghindari hukuman, berarti itu masih motivasi eksternal dari dia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih motivasi satu tingkat di atas yang ini, namun masih motivasi eksternal. Yang ketiga inilah yang motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi internal. Jadi motivasi yang paling baik itu adalah yang nomor 3. Alasannya kenapa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita menggunakan penghargaan ini untuk mengapresiasi apa yang telah anak-anak kita lakukan. Namun ternyata penghargaan itu tidak selalu menjadikan anak tersebut punya motivasi internal. Namun penghargaan ini lebih tergantung cara kita menyampaikan dan tergantung cara kita memberikan. Penghargaan ini bisa berefek positif, bisa berefek negatif. Yang pertama itu penghargaan merusak hubungan. Pertama, hubungan dia dengan temannya. Ketika dia diberi penghargaan, dia akan teman-temannya iri, bisa jadi. Apalagi kalau yang kita beri penghargaan anak itu saja. Yang kedua, penghargaan yang menghukum. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Bisa jadi ketika kita tidak beri penghargaan, iya, kinerjanya akan menurun ya Bu. Tugas bahkan tidak dikerjakan karena tidak dikasih penghargaan Bu. Tidak ada hadiahnya Bu, tidak usah dikerjakan, tidak ada hadiahnya. Apa hadiahnya Bu? Buat ini 1 sampai 5. Apa hadiahnya Bu? Tidak ada hadiah, tidak usah dibuat. Akan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan.
Yang kelima, penghargaan mematikan kreativitas. Yang keenam, penghargaan tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena hanya dari kita anak tersebut termotivasi karena ada penghargaan saja. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya memberikan apresiasi yang benar? Ini ada sedikit, yaitu perlu diingat beberapa hal kalau kita memberikan penghargaan kepada anak. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus atas apa yang telah dia lakukan. Harus berhubungan dengan kegiatan apa yang dia lakukan. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan anak itu ke itu saja. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kalau sekarang kita pujinya dia telah berbuat baik, kalau dia berbuat baik dipuji lagi, kalau berbuat baik dipuji lagi gitu. Selanjutnya, fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Contoh, nih cara pembukanya adalah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu akan membentuk motivasi intrinsik di dalam dirinya bahwa dia akan menolong temannya terus, karena dia sudah merasa memiliki rasa empati. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, sehingga dia merasa dirinya berguna bagi teman-temannya. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi yang terbentuk adalah di dalam dirinya adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ini adalah nilai kebajikannya. Rasa tanggung jawab, kepedulian, rasa empati, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sehingga terciptalah budaya positif tadi, karena adanya nilai kebajikan yang diyakini anak tersebut ada pada dirinya. Sehingga itu menjadi motivasi intrinsik dia. Sehingga itu menjadi disiplin positif dia. Kita masuk selanjutnya, Ibu, hukuman dan konsekuensi. Kita mungkin tidak asing dengan hukuman dan konsekuensi, bahkan ada sanksi, kenapa? Ada hukuman, ada konsekuensi atau sanksi. Hukuman, bentuk hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya kita melihat anak melakukan sebuah pelanggaran, langsung kita hukum. Kadang tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Contohnya dia tidak pakai berpakaian lengkap, langsung kita hukum tanpa kita tahu alasannya. Kenapa? Itu bentuk hukuman. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena tadi guru melakukan secara tiba-tiba, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga adalah bersifat satu arah, dari arah gurunya saja. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang keenam, fisik atau psikis. Konsekuensi ini terencana. Biasanya kalau kita membuat peraturan pasti ada konsekuensinya. Itu biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, karena memang konsekuensi ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid, dipantau terus. Yang mana yang melanggar dikasih konsekuensi, melanggar dikasih konsekuensi. Itulah yang biasa kita lakukan. Nah, kira-kira kita jawab bersama-sama, Ibu-ibu, hukuman atau konsekuensi yang ini. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Konsekuensi ada, hukuman ada. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pojok.
Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Inilah jawabannya. Kita akan bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi setelah kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman karena tidak nyambung terlambat dengan menulis. Dan itu akan membebani anak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa hubungan masker dengan push up? Tidak ada hubungan, sehingga itu adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu baru konsekuensi karena dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi karena membersihkan tumpahan air itu adalah akibat dari dia tidak disengaja ya. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman karena tidak ada hubungannya, malah lebih sakit dia tidak pakai sepatu di sekolah. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Itu masih konsekuensi karena dia belajar pejok. Kenapa tidak hukuman itu, Bu? Karena Ibu, kenapa tidak hukuman? Karena ini dalam masih konteks pelajaran pejok. Jadi masih berhubungan dalam pelajarannya. Orang pemanasan yang ini Ya karena dia terlambat, orang pemanasan dia belum. Jadi lari itu sambil ganti pemanasan. Mengganti pemanasan. Yang terakhir, restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Jadi kalau dipilih hukuman, konsekuensi, dan restitusilah yang paling baik dilakukan. Restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Disiplin positif udah. Waduh. Penekanan bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan, tidak jauh dari motivasi intrinsik tadi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi apabila murid melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan menanyakan ke dia apa sebaiknya yang dia lakukan. Itu ada hubungannya nanti dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Prosesnya, kolaboratifnya antara guru dengan siswa yaitu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia membuat sebuah permasalahan dan dia harus mencari solusinya sendiri, ya Bu. Mungkin kita sudah lakukan ini di sekolah, dan hukuman kalau di sekolah kita sudah berkurang dan konsekuensi dan restitusi sudah berjalan. Nah, ini perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu berdiri sendiri, dia disiplin itu masih ada bentuk konsekuensi dan restitusinya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman itu membuat ketidaknyamanan untuk murid untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi itu masih ketidaknyamanan tapi waktunya singkat. Sedangkan restitusi untuk menguatkan murid dalam jangka yang panjang. Hukuman, si korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan, bisa mendapatkan keadilan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Di hukuman, murid akan tersakiti. Di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, murid mendapatkan penguatan positif. Pada hukuman, perilaku pasif agresifnya meningkat. Bahkan ada yang kena hukum dan dia melawan kepada gurunya. Itu adalah efek dari hukuman. Yang selanjutnya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi
Jawabannya adalah masalah menjadi terpecahkan karena anak tersebut sudah mencari solusi sendiri dari masalahnya. Nah, baru ini masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu, ada hubungannya dengan restitusi tadi. Keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya di kelas masing-masing, mungkin hanya sedikit pengulangan di Bapak Ibu. Nilai-nilai keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang akan dijadikan disiplin positif tadi, yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi anak paham betul isinya dan tersurat pula pada tempelan-tempelan di dinding atau tempelan-tempelan di pojok baca, sehingga anak paham apa yang mereka yakini dan tidak lupa. Yang kedua, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang sepihak dari guru. Yang ketiga, dengan adanya nilai keyakinan, kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang menunjang pendidikan yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Tentunya setiap kelas memiliki peraturan atau keyakinan kelas yang tidak sama dengan kelas yang lain. Nah, inilah bentuknya. Dari peraturan kelas dibentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan terbentuklah lingkungan positif. Dari lingkungan sekolah yang positif baru terbentuklah budaya yang positif. Cara membuat keyakinan kelas mungkin tidak perlu dijelaskan panjang ya Bu, cuma dibacakan saja karena Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas masing-masing. Yang pertama, mungkin kita cara membuat keyakinan kelas itu dengan membuat kata-kata 10 peraturan yang ada yang ingin kita terapkan di kelas. Kita bisa minta keterlibatan anak-anak kita dengan menuliskan pada kertas atau menuliskan langsung pada papan tulis, atau langsung menyebutkan kita yang menuliskan di papan tulis. Kita tanya kepada anak apa inginnya, ya Bu, bisa di mading Bu, ditempel di mading nanti. Apa yang dia inginkan untuk pembelajarannya supaya pembelajarannya bisa nyaman dan aman. Bisa berbentuk peraturan, contohnya tidak boleh terlambat misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berlarian. Itu akan muncul dari anak tersebut karena pasti dia ingin memiliki lingkungan kelas yang nyaman dan aman. Yang kedua, mengubah kata-kata negatif tadi menjadi kata-kata yang positif. Contoh, dari tadi tidak boleh terlambat menjadi datang tepat waktu. Dari tadi tidak boleh buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Karena kalau kata-kata negatif itu lebih susah diserap oleh anak daripada kata-kata yang positif. Yang selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas dari kata-kata positif tersebut. Ini lebih ke nilai kebajikan tadi. Sehingga kalau datang tepat waktu itu lebih ke disiplin. Jadi menegakkan kedisiplinan. Kalau buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya tadi lebih ke kebersihan. Kalau tadi tidak mengganggu teman tadi lebih ke saling menghormati dan menghargai serta bertanggung jawab. Ini contohnya. Contoh bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau kita tahu peraturan itu kan hanya sepihak dari guru atau dari sepihak dari yang punya kuasa ya Bu ya. Peraturan itu hanya bersifat sepihak, sedangkan keyakinan kelas ini dibuat dari kesepakatan antara murid dengan guru, sehingga terbentuk nanti motivasi intrinsik untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau ini hanya motivasi ekstrinsik, kalau ini adalah motivasi intrinsik. Yang pertama contohnya, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Masuk juga di sana piket. Masuk di sana juga banyak hal ya Bu, tanggung jawab ini di kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bisa nanti nilai kebajikannya adalah menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang biasanya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga bisa berkomitmen. Selanjutnya, kalau ini pas masa Covid, gunakan masker. Itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Lanjut, materi kebutuhan dasar manusia. Sedikit ya Bapak Ibu, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kita manusia ini memiliki sebenarnya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan.
Yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap kita memiliki kelima-lima tersebut. Untuk bertahan hidup itu contohnya apa kebutuhannya, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, di mana itu untuk kita bertahan hidup supaya tidak mati, bisa melanjutkan hidup ke depannya. Iya, namanya kelangsungan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhannya adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini nanti akan ada hubungannya dengan anak didik kita. Ini kebutuhan dasar. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang positif, maka mereka melakukannya dengan cara yang negatif. Contohnya, kebutuhan bertahan hidup. Kalau tidak bisa melakukannya dengan cara yang positif atau bekerja, dia mungkin akan melakukannya dengan hal yang negatif, contohnya mencuri. Kebutuhan yang lainnya coba contohnya. Kebutuhan rasa kasih sayang, ini pada anak kita juga bisa, anak-anak murid kita. Contohnya, ketika kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterimanya ini tidak bisa dia dapatkan secara positif, dia akan mendapatkannya dengan cara negatif, dengan cara mengganggu teman, berbuat usil, pokoknya apapun yang bisa membuat dia menjadi pusat perhatian, sehingga nanti kita yang akan itu lagi dipanggil, sehingga dia merasa dipedulikan. Ya. Ini contoh kasusnya. Ibu Ambar sebagai wali kelas ke-7 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda ingin menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Itu bisa alasannya bisa 5 kebutuhan dasar seperti poin-poin di depan. Yang pertama, Doni melakukan hal tersebut bisa karena kebutuhan survivalnya atau kebutuhan bertahan hidupnya. Pertama, bisa jadi karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, kebutuhan rasa diterima dan kasih sayang, ya Bu. Bisa jadi dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi dia minta bekal-bekal temannya dan dia merasa itu temannya peduli kepada dia. Yang ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Itu adalah kebutuhan power atau penguasa. Yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan, ingin coba lauk yang lain dengan mencoba bekal temannya. Yang terakhir bisa jadi itu adalah kebutuhan kesenangan, karena dia melakukannya karena iseng. Sering kita tanya anak, ya, kenapa ganggu teman? Iseng aja Bu, bercanda Bu, gora-gora Bu. Itu adalah kebutuhan fun-nya yang tidak terpenuhi, kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Jadi nanti kita bisa mengidentifikasi perilaku anak di kelas berdasarkan 5 kebutuhan mana yang dia tidak penuhi. Bisa jadi nanti kekurangan kasih sayang orang tua di rumah, atau kebutuhan ingin diakui, atau kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini adalah hubungannya dengan kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang keempat sebagai manajer. Apa saja kira-kira? Yang pertama ini adalah berdasarkan berkaitan dengan motivasi. Kalau dari segi motivasi, guru yang bersifat penghukum itu ciri-cirinya lebih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah ciri-ciri penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya,
berceramah dan mengatakan, contohnya dalam bahasa kita, tidak kasihan sama ibu nak, tidak kasihan sama orang tua di rumah nak, tidak kasihan sama teman nak, itu adalah membuat rasa bersalah. Efeknya kemana? Efeknya dia menyembunyikan, menyangkal dan berbohong, sehingga nanti efeknya dia akan merasa rendah diri. Contohnya, tak kasihan sama mama nak, tak kasihan sama ayah nak, lah pendek cari piti. Nah, itu biasanya seringkali kita lakukan. Namun kita mencoba sedikit demi sedikit untuk berubah ke arah yang lebih baik. Karena kita sebagai guru juga manusia ya Bapak Ibu, kita bukan Superman, bukan Wonder Woman juga. Jadi kita harus bisa melakukan sebuah perubahan. Yang penghukum tentu kita sudah tahu. Yang sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini memposisikan diri sebagai teman bagi muridnya. Apakah ini bagus? Ada kala bagusnya, ada kala tidaknya. Ketika nanti kita anak sudah merasa berteman dengan kita, dia nanti bisa jadi kebablasan, bisa jadi kita tidak dianggapnya sebagai guru dan sebagai orang yang lebih dituakan. Coba kata-katanya adalah contohnya, ayolah lakukan demi ibu nak, ayolah buat tugas ini demi ibu nak, ayolah lakukan ini nak demi ibu nak. Atau masa tidak mau melakukan ini, kan ibu pernah kan ibu bantu, kan bisa ibu bantu. Itu adalah cara sebagai teman. Apa efeknya? Itu akan membuat anak ketergantungan, sehingga anak lemah, tidak mandiri dan bergantung. Yang keempat adalah posisi pemantau. Itu sudah masuk ke identitas berhasil atau sukses, sama dengan teman tadi. Namun pemantau ini, dia seperti bahasanya pemantau. Dia sebagai seorang pemantau, dia akan menerapkan peraturan-peraturan berdasarkan ini contohnya. Apa peraturannya? Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Apa peraturannya? Itu contohnya. Kenapa tidak pakai baju putih? Kenapa? Apa peraturannya? Dia akan bertindak berdasarkan peraturan, sehingga nanti anak dia titik beratkan pada sanksi atau konsekuensi. Yang terakhir adalah identitas berhasil, yaitu posisi sebagai manajer. Itulah posisi yang paling sempurna yang kita harapkan bisa kita miliki. Yaitu bagaimana ketika posisi manajer ini, yaitu membuat anak itu menghargai dirinya sendiri, sehingga manajer ini sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang telah kita sepakati itu akan berhubungan dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah keyakinan kelas tadi dibuat, contohnya di kelas harus bertanggung jawab, di kelas harus menjaga kebersihan, ketika di kelas sampah berserakan, nanti cara penyelesaiannya adalah kita berposisi sebagai manajer adalah dengan menunjukkan yang pertanyaan tadi. Apakah kita sudah menjalankan keyakinan kelas? Apakah sudah paham dengan keyakinan kelas, sehingga anak bisa dikuatkan pribadinya dengan bertanya dia kepada dirinya sendiri. Motivasi intrinsiknya tadi akan terbentuk, sehingga apa? Anak bisa mengevaluasi diri dan bagaimana dia cara memperbaiki dirinya sendiri, akan menemukan cara memperbaiki dirinya sendiri. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Ibu. Yang pertama, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering kita temui. Posisi penghukum akan melakukan memberi sanksi kepada anak, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dia akan bilang, berapa kali Bu Bapak bilang nak, berapa kali Bu Bapak harus kasih tahu, kenapa kamu selalu saja kamu lagi, kenapa kamu mengecewakan Ibu? Nah, itu biasanya akan keluar dari pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Contohnya dia akan berbicara, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya, tolong bantu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai dibuat lagi ya. Jadi posisinya adalah sebagai teman. Apakah identitasnya berhasil, bisa gagal. Yang selanjutnya adalah pemantau. Dia akan bilang, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Contohnya itu sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Seorang manajer akan berbicara,
Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Apa efeknya yang dilakukan manajer ini? Yang dilakukan manajer ini akan membuat anak berpikir, apakah kesalahan yang diperbuatnya, apakah yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Sehingga anak menjadi dikuatkan pribadinya. Ini adalah materi terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Akan berhubungan tadi dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka. Contoh, setelah dia melakukan kesalahan, dia bisa kembali ke teman-temannya dengan rasa yang tidak bersalah lagi, bukan rasa tidak bersalah, tapi dia memiliki tanggung jawab lagi, dia memiliki kepercayaan diri lagi. Guru ini, restitusi itu dapat dilakukan guru dengan cara membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan. Ini bukan itu lebih restitusi ini lebih memberikan penawaran, bukan paksaan kepada murid. Ini adalah segitiganya, gambarannya adalah menstabilkan identitas dulu. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus stabilkan identitasnya dulu. Apa yang sebenarnya dia lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah benar dia berbuat salah? Yang ketiga, menanyakan keyakinan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga anak bisa diperkuat dirinya. Ini contohnya. Ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang anak mengalami sebuah masalah di kelas, ini bisa kita lakukan dengan cara menstabilkan identitas ini. Gunanya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Apa biasanya kalimatnya? Yang kita bilang, ini mungkin sudah ibu lakukan di kelas masing-masing, cuman kita baru tahu teorinya. Dan mungkin ada kehilangan satu langkah sehingga belum jadi segitiga. Ini adalah segitiga ya Bapak Ibu. Contohnya kita akan melakukan berbuat salah itu wajar nak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahanmu. Kamu berhak merasa begitu. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukan hal yang ini. Sudah melakukannya untuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini adalah untuk membantu anak tersebut untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Contoh kalimat yang diucapkan pada validasi tindakan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, berarti sudah bagus gitu. Yang ketiga adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ini adalah untuk mengenali kebutuhan apa yang kurang dari anak-anak kita. Jadi langkah kedua ini untuk mengenali kebutuhan apa yang dia tidak miliki. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas tadi dan keyakinan sekolah. Anak-anak ini di sini akan melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yaitu keyakinan kelas kita tadi contohnya. Bapak Ibu bisa menggunakan kata ini. Apa keyakinan kelas kita, nak? Nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan untuk menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut bisa membuat dirinya, menguatkan dirinya sendiri dan bisa mencari sebuah solusi dari permasalahan dia sendiri. Baiklah, ini adalah penutup. Yang pertama adalah budaya positif di sekolah tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya. Itu butuh kolaborasi antara kita, dengan guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid, guru dengan wali murid, semuanya, semua warga sekolah, semua yang ada bertindak
dan terlibat dalam sekolah. Yang kedua adalah dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara semua warga sekolah. Yang ketiga, motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin positif adalah motivasi internal. Jadi sekuat apapun kita mendorong, kalau internalnya tidak ada, itu tidak akan berhasil. Yang keempat, posisi kontrol yang terbaik sebagai seorang guru adalah mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak, yaitu sebagai posisi manajer. Yang selanjutnya adalah melalui restitusi. Ketika anak berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan anak untuk membuat evaluasi internalnya. Jadi bukan guru yang menjabarkan semua kesalahan anak, ataupun dia yang menjabarkan semua kesalahannya, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya adalah restitusi akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan mungkin. Di sini bukan bermaksud untuk mengajari, tapi hanya untuk berbagi praktik baik apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Mungkin ini untuk berbagi, dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga terbentuknya tujuan pendidikan kita memang merdeka belajar, di mana anak bisa merdeka, guru juga bisa merdeka dalam mengajar. Anak merdeka dalam belajar, guru juga merdeka dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nenek Ibu. Selamat pagi Nenek Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kelas 4. Kelas 4. Oke, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa gunanya? Siapa yang tahu? Apa gunanya? Boleh, kanan. Apa gunanya keyakinan kelas ini? Kita buat ya? Untuk kedisiplinan dalam belajar. Boleh disiplin. Anak bilang tadi disiplin. Disiplin yang harus kita bahas tadi adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu disiplin sikap yang kita datangkan dari diri kita sendiri. Dan motivasinya datang, sikap itu motivasinya datang dari diri sendiri. Supaya bisa belajar dengan senang, nyaman. Ya, dengan disiplin tersebut, apa yang perlu kita lakukan untuk belajar? Tujuan kita ke sekolah ini kan untuk belajar. Untuk belajar itu, untuk sampai ke tujuan belajar, kita harusnya lingkungan belajar kita ini harusnya gimana? Rukun, bagus Neta, rukun kata Neta. Apa lagi? Disiplin, damai, tentram, saling menghormati, oke? Sopan,
bergaul dengan teman, dari segi kebersihan, dari segi kenyamanan, boleh semuanya di sini. Halo,
Waalaikumsalam.